Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan billah, ikhwan dan akhwat billah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Ihya Sunnah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah masih memberi kemudahan kepada kita, masih memberi kelapangan kepada kita, masih memberi kesempatan kepada kita, masih memberi kenikmatan kepada kita, dan masih memberi ketaatan kepada kita untuk beribadah dan amal soleh sedemikian rupa kita insyaallah akan mendapatkan 6 kebaikan. Yang pertama adalah maghfiratullah, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua akan mendapatkan rahmat Allah, rahmatullah, kasih sayang dari Allah. Yang ketiga akan mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah SWT. Yang keempat akan mendapatkan ridho Allah, ridho dari Allah SWT. Yang kelima akan mendapatkan fadlullah, karunia, keunggulan, keutamaan dan kelebihan dari Allah SWT. Dan yang keenam akan mendapatkan barakatullah, kebaikan yang banyak, kebaikan yang bertambah, kebaikan yang kekal dan abadi di surga nanti insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kita pada malam ini adalah Rajab yang disucikan. Jadi kalau kita membuka kamus bahasa Arab, itu Rajab memiliki 3 arti. Jadi ada 3 arti Rajab. Yang pertama adalah agung, yang kedua mulia, dan yang ketiga adalah suci. Bulan yang wajib diagungkan, bulan yang wajib dimuliakan, dan bulan yang wajib disucikan. Jadi di antara 4 bulan suci, maka Rajab termasuk salah satunya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Az-zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi zaman itu berputar sebagaimana keadaannya. Jadi tetap tidak berubah. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang menjaganya, Allah yang mengurusnya, Allah yang memeliharanya, dan Allah yang mengaturnya. Jadi dari dulu sampai sekarang perputaran zaman itu tidak berubah. Di antaranya as-sana, 1 tahun itu Isna Asyara Syahr, 12 bulan. Jadi dari dulu itu sampai sekarang 12 bulan. Jadi tidak ada bulan ke-13 ya, kecuali kalau dikaitkan dengan THR, dikaitkan dengan bonus, dikaitkan dengan gaji, baru ada bulan ke-13. Bahkan terakhir ada bulan ke-14. Tapi kalau merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, zaman itu tetap tidak berubah. Di antaranya 1 tahun itu adalah 12 bulan. Minha, di antaranya
Di antara yang 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, 4 bulan suci yang wajib disucikan, tidak boleh dikotori. Salah satu 3 bulan mutawaliyah, letaknya itu berurutan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi disebutkan secara berurutan. Bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan ke-1. Wa Rajab, sedangkan Rajab ya, itu mudhar di akhir. Berada alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Letaknya di antara Jumadil awal atau Jumadil akhir dan Sya'ban. Ya, jadi diapit oleh 2 bulan, sementara yang 3 bulan itu berurutan. Ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, surat 9 ayat 36, ada 3 cara mensucikan bulan Rajab. Ada 3 cara mensucikan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ada 3 cara mensucikan bulan suci. Karena wajib disucikan. Tidak hanya dihafal saja, tapi juga disucikan. Yang pertama, tidak melakukan kezaliman, menjauhi dan meninggalkan dosa dan maksiat. Itu secara umum. Jadi tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat, berarti meninggalkan, menjauhi kezaliman. Itu bentuk mensucikan bulan suci. Sedangkan secara khusus, dolim itu pertama tidak melakukan kesyirikan. Seperti nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan itu sejatinya adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim nomor 1 itu. Zalim yang paling zalim itu melakukan kesyirikan. Yang kedua, zalim syariah. Ya. Zalim yang berkaitan dengan hukum. Apa itu? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Jadi siapa saja yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka sejatinya mereka adalah orang zalim. Bahkan ternyata orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu gelarnya 3. Kafirun, fasikun, zalimun. Orang fasik, orang kafir, orang zalim. Kalau tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan Islam, tidak berhukum dengan hukum Allah, itu zalim. Ada juga zalim akhlak, zalim yang berkaitan dengan akhlak. Ya. Apa itu? Tidak bertobat setelah maksiat. Ya. Setelah melakukan kemaksiatan, terus saja berbuat maksiat, berbuat maksiat, berbuat maksiat. Itulah orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maka zalim itu kenapa dilarang di bulan suci? Ya, karena dapat mengotori kesucian bulan itu. Bukan berarti di bulan lain tidak dilarang, bukan. Ya, di bulan lain juga dilarang. Tapi kalau di bulan suci berbuat zalim, dosanya sangat besar sekali. Ya. Jadi di bulan lain juga dilarang untuk berbuat maksiat, tapi di bulan suci itu lebih besar ya, ancamannya. Kenapa? Karena sejatinya berbuat maksiat, berbuat zalim di bulan suci itu mengotori kesucian bulan itu. Ya. Yang kedua, ya, yang harus kita lakukan di bulan suci itu, di antara bulan Rajab adalah ya, memerangi kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan itu wajib diperangi. Dengan catatan kalau orang musyrik memerangi kita. Jadi perang dalam Islam itu bukan ofensif, bukan menyerang, tapi defensif, membela diri. Wa qatilul musyrikina, kata Allah. Ya. Kalau pertama fala tadlimu fihinna,
anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kamu ya dalam bulan-bulan itu, bulan suci. Yang kedua, waqatilul musyrikina kama yuqatilunakum waqatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Dan hendaklah kalian perangi semua orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Jadi harusnya umat Islam itu tidak diam ketika diserangi, tapi dalam waktu yang sama tidak memerangi kalau kemudian mereka juga tidak memerangi. Inilah Islam. Islam itu diam tapi tidak mengalah. Diam tapi membela diri ketika diserang. Kemudian yang selanjutnya, cara mensucikan bulan suci di bulan suci di antaranya bulan Rajab adalah dengan menjalin kebersamaan dengan Allah. Dengan apa? Dengan meningkatkan ketakwaan. Artinya dekat dengan Allah saja itu tidak cukup. Kita diperintahkan dekat dengan Allah, tapi dalam waktu yang sama kita diperintahkan bersama Allah. Untuk dekat dengan Allah ada hadis qudsi. Kalau kita mau dekat dengan Allah, semua yang difardukan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, kita laksanakan. Salat 5 waktu, saum Ramadan, salat Jumat, zakat mal, zakat fitrah, zakat tijarah, haji. Kalau kita laksanakan, kita akan dekat dengan Allah. Tapi kalau kita mau dekat dengan Allah, ya, kemudian dicintai oleh Allah sampai bersama Allah, jangan yang wajib saja yang dilaksanakan, tapi juga yang nawafil, yang nafilah, yang bisa menyempurnakan ibadah yang wajib, bisa menutupi kekurangan ibadah yang wajib. Makanya disebut nafilah, jamaknya nawafil. Contohnya sholat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Kalau kita sholat 5 waktu ditambah sholat tahajud, maka sholat tahajud dapat menyempurnakan sholat 5 waktu. Dan kalau sholat 5 waktu ada kekurangan, ada yang bolong-bolong, maka ditambah dan ditambah oleh sholat tahajud itu. Demikian pula sholat rawatib, sholat duha, ya, dan lain sebagainya. Sholat antara adzan dan iqamah itu nafilah atau nawafil. Di samping juga sholat rawatib, sholat yang menyertai sholat wajib itu. Insya Allah tidak hanya dekat dengan Allah, tapi dicintai oleh Allah dan bersama Allah. Sampai kemudian dalam hadis itu, ya, Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi tangan kita, Allah akan menjadi kaki kita, ya. Sehingga tangan kita kuat, ya, pandangan mata kita tajam, langkah kaki kita juga mantap. Siapapun yang dihadapi pasti menang. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Dan setiap kali meminta apa saja kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan permintaan kita. Kenapa? Karena bukan hanya dekat, dicintai dan bersama Allah. Bahkan kalau berdoa nggak usah teriak-teriak, dekat dengan Allah, bersama Allah. Dan kalau minta perlindungan, pasti dilindungi oleh Allah. Sehingga hidupnya itu aman, selamat. Kenapa? Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita melihat Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, ternyata untuk menggapai ketakwaan itu, agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah, sebagaimana firman-Nya, wa'lamu, hendaklah kalian ketahui, Anallah, sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran ada 3 orang yang Allah akan bersama mereka. Yang pertama orang yang bertakwa, yang kedua orang yang berbuat baik, yang ketiga orang yang sabar. Kalau kita mau bersama Allah, jadilah orang yang bertakwa. Kalau kita mau bersama Allah, jadilah orang yang baik. Kalau kita mau bersama Allah, jadilah orang yang sabar. Mana dalilnya? Ada. Ya, surat An-Nahl itu ketika berbicara tentang dakwah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, orang muhsinin. Ya, orang yang beribadahnya itu seolah-olah melihat Allah.
Dan kalau tidak mampu, usahakan. Yakini bahwa ibadah kita itu dilihat oleh Allah. Itu ibadah yang ihsan, ibadah yang optimal, ibadah yang maksimal. Jangan minimal. Dan yang ketiga, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, dua cara yang harus dilakukan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Cara yang pertama, cara yang umum, dengan beribadah apa saja. Semua ibadah itu dapat menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Dalilnya umum, surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, yang dipanggil manusia itu, wahai orang-orang, wahai manusia, u'budu rabbakum, hendaklah kalian ibadah, sembah, mengabdi kepada Rabb kalian, yaitu Allah. Siapa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini walaupun satu ayat dan pendek, memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Yang pertama, bahwa Allah itu Rabbunas. Allah itu yang menciptakan manusia, yang menjaga manusia, yang mengatur manusia. Yang kedua adalah Allah itu Khaliqunas. Allah itu pencipta manusia. Dan yang ketiga, manusia itu adalah makhluk Allah, khalqullah. Dan yang keempat, manusia itu adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi kenapa manusia diwajibkan ibadah kepada Allah? Karena Allah itu Rabbunas. Kenapa manusia diwajibkan ibadah kepada Allah? Karena Allah itu Khaliqunas. Itu luar biasa, satu ayat padahal. Dan ini perintah ibadah secara umum kepada manusia. La'allakum tattaqun. Targetnya agar menjadi orang yang bertakwa. Sedang yang kedua, cara agar menjadi orang yang bertakwa itu secara khusus. Yang dipanggilnya juga bukan manusia, tapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau tadi kan umum, ya ayyuhan nas. Tadi Al-Baqarah 21. Ini Al-Baqarah 183. Sebentar lagi ya, panggilan itu ditujukan kepada kita. Kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sebagai apa? Telah diwajibkan atas kalian yang namanya siyam, saum, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi orang yang beriman yang diwajibkan saum itu bukan umat Nabi Muhammad saja, tapi umat yang lainnya. Coba lihat, ya. Itu Nabi Isa diperintah saum. Ya. Kemudian Nabi Musa juga diperintah saum. Bahkan salah satu perintah Allah ketika Nabi Musa di Bukit Tua, ya di Gurun Sinai, perintahnya itu adalah untuk melaksanakan ibadah saum. Ya. Jadi kalau ada ngaku Yahudi tidak saum, itu bukan umat Nabi Musa. Kalau ngaku umat Kristen, Nasrani atau umat Nabi Isa tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, bukan itu, ya, bukan umatnya. Karena ternyata ya, salah satu perintah kepada orang yang beriman adalah menunaikan ibadah saum. Lagi-lagi targetnya sama, la'allakum tattaqun. Ya. Jadi baik ibadah secara umum maupun ibadah secara khusus, targetnya sama. Apa? La'allakum tattaqun. Kalau sudah takwa, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah kalian bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau bersama Allah, insya Allah bersama malaikat. Kalau bersama malaikat, insya Allah setan jauh itu, nggak bakal berani dekat. Tapi kalau tidak bersama Allah, ya, malaikat juga tidak mau bersama kita. Kalau malaikat tidak mau bersama kita, setan dekat dengan kita. Ya. Jadi tingkatkan ibadah secara umum, tingkatkan saum secara khusus. Makanya nanti ya bulan ini ada kaitannya dengan saum, dan setiap bulan juga ada kaitannya dengan saum. Tapi ini disebut secara khusus. Cuma nanti ada ya, yang perlu dikaji, dipahami. Sebab ada
Banyak orang nge-share di WA atau sembarang nge-share, terutama ketika berbicara tentang keutamaan bulan Rajab. Nge-share tentang keutamaan saum di bulan Rajab, semuanya di-share. Ya. Kita boleh nge-share hadis, tapi harus menyebutkan derajatnya. Ya. Sebab kalau ternyata hadis itu dhaif, kita share dosa itu. Apalagi kalau hadisnya maudhu, banyak silakan. Terutama Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terus hadis dhaif, hadis maudhu, hadis munkar, di-share semuanya. Ya. Ya. Padahal ternyata sejatinya keutamaan bulan Ramadan, bulan Rajab dan keutamaan saum di bulan Rajab itu hadisnya tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan. Kalau tidak dhaif, maudhu, kalau tidak maudhu, munkar. Kalau di-share tanpa disebutkan derajatnya, dosa itu. Ya. Coba rata-rata yang nge-share itu disebutkan derajatnya. Enggak kan? Ya. Jangan-jangan dia nggak tahu. Kalau nggak tahunya memang nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahunya itu nggak cari tahu, nggak mau tahu, dosa itu asal nge-share. Hati-hati. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu akan ditanya. Ya. Ilmu itu tidak hanya dituntut untuk didapat, tapi dituntut untuk diamalkan dan diajarkan serta dipertanggungjawabkan. Ya. Makanya doanya, ya doa menuntut ilmu itu kan luar biasa. Ya. Tidak hanya menuntut sampai dapat. Ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya. Pertama minta supaya ilmu yang sudah didapat itu bermanfaat, artinya diamalkan, diajarkan. Allahumma anfa'na bima wa 'allimna ma yanfa'una. Setelah itu minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa sampai meresap ke dalam hati, kemudian bisa menerangi seluruh raga kita, bisa menerangi mata kita, pikiran kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita. Itu kalau ilmu yang bermanfaat sudah tersimpan di hati, bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, baru wazidna ilma. Kalau sudah diamalkan, sudah diajarkan, sudah disebarkan, sudah dihafalkan, minta wazidna ilma, ditambah ilmu. Itu tartibnya yang namanya thalabul ilmi. Jadi jangan sampai dapat share. Dosa itu, hati-hati. Ya. Sebab apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Di antaranya kalau hadis, kalau belum tahu sahih, belum tahu hasan, belum tahu dhaif, belum tahu maudhu, jangan dulu diamalkan, jangan dulu diikuti. Nah ini cara takwa secara khusus tadi dengan ibadah saum. Al-Baqarah 183. Kemudian keutamaan bulan Rajab sebagai bulan Allah, hadisnya palsu alias maudhu. Ini hadisnya dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallam bersabda, ya, Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Sedangkan bulan Sya'ban itu bulan aku, bulan Rasulullah. Kemudian wa Ramadan, sementara Ramadan itu syahrul ummati, bulan umatku, bulan umat Islam. Kelihatannya kan wah indah, bangga ya menyampaikan hadis ini. Tapi ternyata setelah diteliti, ya, diantaranya oleh Ibnu Qayyim ya dalam Al-Manar ya Al-Munif ya, halaman 76. Jadi hadisnya palsu ini. Hadisnya palsu. Karena ini kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan keyakinan. Bulan Rajab, bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan, bulan umat Islam. Hadisnya palsu. Ya. Sedangkan doa minta diberkati di bulan Rajab. Terus nanti di-share lagi bulan Sya'ban, di-share lagi bulan Ramadan. Ternyata hadisnya juga tidak sahih, tidak hasan, alias dhaif. Selain itu kita menerima ya kiriman
berupa doa Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bahkan dilakukan tadi saya di sini di atas ya, itu di masjid mana itu? Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Sampai menjelang maghrib itu ya. Di-share hampir tiap hari itu doa. Ya. Jadi hadisnya masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, idza dakhala Rajab qala. Apabila memasuki bulan Rajab dia berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kalau dilihat dari isi doanya bagus banget. Minta diberkati di bulan Rajab dan Sya'ban. Minta dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Idul Fitri mati sampai bulan Ramadan. Ya. Ini bagus doa. Sebenarnya doa itu jangankan dengan bahasa Al-Quran, jangankan dengan bahasa Rasulullah, bahasa sahabat, bahasa para ulama. Ya, pakai bahasa kita sendiri juga bisa berdoa itu. Ya. Sebab ada salah seorang istri Rasul berdoanya pakai bahasa dia. Oleh Rasul tidak ditegur, tapi diperbaiki sedikit. Itu ada istri Rasul yang berdoa, kemudian oleh Rasul tidak dimarahi. Cuma diperbaiki sedikit. Karena doa itu harus komplit. Doa itu jangan setengah-setengah. Doa itu harus full. Ya. Walaupun doa itu singkat, tapi padat itu. Ya. Jangan sampai kemarin ada orang yang berdoa pakai bahasa sendiri, oleh Rasul langsung. Ya, supaya jangan dipakai doa itu. Ya. Itu doa ya Allah, kalau aku di akhirat nanti akan disiksa, daripada nanti di akhirat sekarang aja di dunia. Itu namanya doa menantang. Nggak boleh doa menantang. Doa itu kan harus tawadu, rendah hati, harus tadarruk. Ya. Jangan sampai kalau daripada nanti saya disiksa di akhirat, di dunia aja sekarang turunkan siksanya. Ada doa yang seperti itu. Kemudian demikian pula tentang hadis-hadis keutamaan saum di bulan Rajab. Tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan, semuanya dhaif, maudhu dan munkar. Jadi tidak bisa diamalkan. Yang dapat share yang saya kirim ke Ustaz Ismail itu di paling bawah ada catatan kaki. Beberapa hadis yang sering di-share tapi ternyata tidak sahih, tidak hasan, bahkan dhaif dan maudhu, lemah dan palsu. Maka berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, saum di bulan Rajab ya, jika dikaitkan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ya, karena hadis-hadis tentang keutamaan saum bulan Rajab itu dhaif, maudhu, munkar, maka ada hadis yang berkaitan dengan saum bulan Rajab atau bulan yang lainnya dikaitkan dengan saum bulan Sya'ban dan Ramadan. Ya. Pertama, ya, Rasulullah itu ya, memerintahkan kepada kita saum di bulan Rajab itu tidak sebulan penuh. Ya. Sebab nanti ada hadis ya, keutamaan saum bulan Rajab sebulan penuh. Padahal hadis ini yang sahih saum di bulan Rajab itu tidak sebulan penuh. Yang kedua, saum di bulan Rajab itu tidak sebanyak saum Sya'ban. Jadi kalau urutan jumlahnya, yang paling banyak saum itu di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Baru yang kedua di bulan Sya'ban. Nah yang ketiga itu bulan yang lainnya, diantaranya adalah bulan Rajab. Ini dijelaskan, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumu hatta naqul la yuftiru. Ya. Beliau itu saum sehingga kami berkata beliau tidak buka. Jadi saum tapi tidak buka, kelihatannya padahal buka. Kemudian wa yuftiru hatta naqul la yasum, dan kami melihat Rasul itu tidak saum sampai kami berkata dia
dia berbuka katanya. Dia tidak sahur. Nah, kemudian wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istikmal siyami syahri qat ila Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasul saum sebulan penuh, sempurna sebulan penuh, kecuali Ramadan. Selain Ramadan tidak boleh ya saum sebulan penuh, karena Rasul tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melihatnya. Kemudian kata sahabat, ya, yaitu Aisyah, wa ma ra'aitu fi syahri aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan kami tidak melihat Rasul itu saumnya sebanyak bulan Sya'ban. Tapi tetap tidak sebulan penuh. Ya. Inilah kalau kita mau mengambil ya, keutamaan saum di bulan Rajab, tapi hadisnya sahih. Ya, tidak lemah, tidak maudhu, tidak munkar. Silakan saum, tapi saumnya tidak sebulan penuh. Silakan saum, tapi saumnya tidak sebanyak bulan Sya'ban. Ya. Dan karena hadis-hadis tentang keutamaan saum di bulan Rajab tidak ada yang sahih, tetapi lemah, dhaif dan palsu alias maudhu, maka hukumnya kembali kepada keumuman saum di bulan Rajab sebagai bulan suci dalam melaksanakan perintah Allah, wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Kembali ke sana dalilnya. Untuk mensucikan bulan Rajab itu ya, maka berusaha untuk menjalin kebersamaan dengan Allah dengan menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 183, memperbanyak saum, tapi tidak sebulan penuh dan tidak sebanyak bulan Sya'ban. Kenapa? Ya, karena ada bulan yang lain ya, yang kalau melaksanakan saum sunat masing-masing ada keutamaannya. Misalnya di bulan Rajab saum Senin Kamis, pada satu bulan berapa kali itu ketemunya. Kemudian saum ya, 13, 14, 15 ayam lebih. Ya, kalau kurang banyak tambah saum Nabi Daud, sehari saum sehari buka, sehari saum sehari buka. Jadi saumnya setengah bulan itu. Tidak sebanyak bulan Sya'ban. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadis puasa Rajab yang derajatnya dhaif, ya, maudhu dan munkar itu diantaranya ini ya, hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Tadi ya, bulan Allah, bulan Rasulullah, bulan umat Islam. Rajab bulan Allah, itu hadisnya dhaif, maudhu. Yang ketiga, hadis tentang puasa sehari sama dengan puasa setahun penuh. Ini mengalahkan saum Ramadan dan saum Syawal. Kalau kita habis saum Ramadan ditambah saum Syawal 6 hari sama dengan saum 1 tahun. Sementara di sini jelaskan kalau orang saum ya berapa 1 hari sama dengan saum 1 tahun. Berarti hebatan mana tuh? Hebatan saum Rajab, hebatan saum Ramadan dan Syawal. Saum Ramadan saja ditambah saum Syawal berarti 1 bulan 6 hari setara dengan 1 tahun. Ini 1 hari saum di bulan Rajab setara dengan setahun. Ini kan udah ketahuan kan? Ketahuan ya, dari segi kandungannya. Yang ketiga, hadis tentang puasa sehari sama dengan puasa 1000 tahun. Bayangkan. Berarti mengalahkan Lailatul Qadar ya. Kalau Lailatul Qadar berapa? 1000 bulan. Tapi ini saum sehari di bulan Rajab sama dengan saum berapa? 1000 tahun. Oh, luar biasa. Ketahuan itu. Dari segi redaksi juga sudah ketahuan. Ini langsung disebar. Pernah kan dapat WA seperti itu? Ya. Coba, harusnya kan berpikir jernih. Bandingkan dengan dalil yang lebih sahih. Yang keempat, hadis tentang puasa sehari itu bisa melihat tempatnya di surga sebelum mati. Jadi orang yang saum di bulan Rajab 1 hari, dia akan melihat surga sebelum mati. Padahal orang bisa melihat surga kapan? Kapan orang bisa melihat surga? Pada saat tidur. Ya, tidur dalam keadaan istirahat, mustari, bukan mustaroh, diistirahatkan. Kalau yang tidurnya istirahat,
diperlihatkan surga dengan kenikmatannya, sehingga dia berdoa kepada Allah supaya kiamat itu cepat dilaksanakan. Sebab ternyata di alam kubur itu nikmat, tapi di surga jauh lebih nikmat. Sedangkan orang yang munafik, yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, disuruh tidur setelah disiksa dan diperlihatkan neraka dengan segala penderitaannya. Dia berdoa kepada Allah agar kiamat itu di-cancel. Kiamat itu jangan sampai terjadi. Ya, di kuburan saja sudah menderita, apalagi ketika tidur mimpinya mimpi buruk, melihat neraka dan siksaannya. Dia berdoa, ya Allah, ya, cancel saja kiamat itu. Ya, di kuburannya sudah menderita, apalagi di neraka. Nah, ini luar biasa. Ya, siapa yang saum 1 hari di bulan Rajab, sebelum mati Allah perlihatkan surganya. Jadi ahli surga itu. Dan lebih daripada ya, orang yang saum lain. Saum Ramadan tidak pernah ada hadis ya, yang menyebutkan diperlihatkan surga sebelum matinya. Oleh karena itu hadis tentang puasa sehari secara setara sebulan itu Zaid bin Aslam dia berkata. Ya, jadi ada hadis 1 hari itu setara dengan sebulan, dan setelah dibandingkan dengan hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam, ya, yaitu ya, Rasul pernah ditanya tentang saum di bulan Rajab, ya, tentang keutamaan saum di bulan Rajab. Malah Rasul balik bertanya, kalau begitu di mana saum Sya'ban? Jadi saum Sya'ban itu ditempatkan di mana? Ya. Jadi harusnya itu saum Sya'ban itu di atas bulan Rajab kedudukannya. Ini malah dibalik. Ya. Gitu. Jadi sepertinya bulan Rajab itu lebih utama daripada bulan Sya'ban, bahkan lebih utama daripada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Itu Rasul balik bertanya. Kemudian ada dalam riwayat lain, Rasul kemudian diceritakan tentang suatu kaum yang melaksanakan bulan Rajab. Ya, disampaikan kepada Rasul ada satu kaum yang saum di bulan Rajab. Rasul balik bertanya dengan pertanyaan yang sama, fa ainahum min Sya'ban? Di mana mereka tentang bulan Sya'ban? Ya. Jadi tetap bulan Sya'ban itu lebih utama daripada bulan Rajab. Oleh karena itu saumnya, karena hadisnya dhaif dan maudhu, kembali kepada keumuman saum sunat di bulan yang lainnya. Insyaallah. Silakan ada yang ditanyakan sebelum ditutup.